Mengapa dia diam, tapi tetap memperhatikan? Dia tak mengirim pesan, tak menelepon, tak mengucap satu kata pun. Tak ada apa kabar, tak ada maaf, bahkan tidak sepotong kode. Tapi anehnya, dia tetap ada, mengintip, menonton cerita Anda detik setelah tayang, menyukai foto lama dari 3 minggu lalu, muncul di daftar orang yang mungkin Anda kenal. Anda tak menghubungi, dia pun tak membalas. Tapi ada sesuatu yang masih menyala di bawah permukaan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Inilah yang sering tak disadari para pria. Diam bukan selalu berarti tak peduli. Kadang justru berarti terobsesi. Obsesi yang terlalu rapuh untuk dihadapi secara langsung. Menghubungi Anda lewat pesan berarti membuka hati. Menelepon berarti mengakui bahwa dia masih menyimpan rasa. Dan itu adalah bentuk kerentanan yang belum sanggup dia hadapi. Maka dia memilih diam, bungkam dalam kata, namun terhubung lewat energi. Karena mengamati dari kejauhan terasa lebih aman. Tak ada risiko penolakan, tak perlu takut diabaikan. Dia bisa tetap merasa dekat, tanpa harus membuka kembali pintu yang telah tertutup. Dan jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan terjebak. Mulai mempertanyakan segalanya. Apakah saya harus menghubunginya dulu? Apakah dia sedang menunggu saya? Mungkin dia hanya butuh waktu. Disitulah Anda mulai kehilangan arah, mengejar bayangan. Salah menafsirkan kehadiran pasif sebagai bentuk cinta yang masih hidup. Namun pria yang mengenal harga dirinya tidak akan masuk ke dalam jebakan itu. Dia tidak mengejar keheningan, tidak menafsirkan isyarat abu-abu. Dia hanya memperhatikan dan tetap berjalan teguh pada jalurnya. Inilah yang disebut validasi dalam diam, tanpa reaksi, tanpa penjelasan, hanya tumbuh dan terus menjadi lebih baik. Membiarkan perubahan dalam dirinya berbicara begitu kuat, hingga wanita itu bisa merasakannya. Tanpa satu kata pun terucap. Karena kenyataannya, jika dia benar-benar sudah melepaskan, dia tak akan lagi memantau. Orang yang sungguh-sungguh telah pergi, tidak lagi ingin tahu apa yang terjadi. Dia mungkin tak akan mengirim pesan, tapi diamnya begitu riuh. Perhatiannya masih belum berpaling dari Anda, dan jauh di lubuk hatinya, kenyataan itu mulai mengusiknya. Lebih dari yang mampu dia akui. Jika Anda telah jenuh menebak-nebak isyarat semu dan siap menjadi pria yang terus melangkah maju, meski masih ada yang mengamati dari balik bayangan, tekan suka, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Kedamaianku tak menunggu izin siapapun. Sekarang, mari kita mulai. 1. Diamnya adalah strategi, bukan akhir. Saat dia berhenti mengirim pesan, naluri Anda akan mengatakan, ini sudah selesai. Dia telah melangkah pergi. Semua ini tak berarti apapun baginya. Padahal, seringkali diam itu bukan akhir, melainkan langkah permainan. Sebuah siasat. Dia ingin tahu apakah Anda akan mencarinya. Apakah Anda akan goyah. Apakah Anda akan panik dan lebih dulu mengulurkan tangan? Dia belum benar-benar selesai dengan Anda. Dia hanya yakin bahwa Anda masih belum selesai dengannya. Ketika seseorang menghilang tanpa penjelasan, namun masih terus mengawasi dari kejauhan, itu bukan tanda bahwa dia tak peduli. Itu adalah bentuk kendali. Dia ingin ada jarak, tapi tak ingin kehilangan ikatan. Dia ingin Anda terus bertanya-tanya, terus menduga, terus memusatkan perhatian pada setiap geraknya. Karena saat Anda sibuk menafsirkan diamnya, Anda kehilangan fokus pada perkembangan diri sendiri. Anda terjebak dalam putaran yang berulang, dan dia tahu itu. Dia paham bahwa diam bisa memancing rasa penasaran. Dia sadar bahwa pertanyaan yang tak terjawab akan membuat Anda tetap terikat secara emosional. Dia ingin merasakan atensi Anda, meski hanya dalam bentuk pikiran yang terus memikirkannya. Itulah alasan dia belum memblokir Anda.
Itulah sebabnya dia masih melihat halaman Anda tanpa mengucap sepatah kata pun. Karena dengan tidak menghubungi, dia bisa tetap hidup dalam pikiran Anda tanpa harus benar-benar hadir dalam hidup Anda. Namun disinilah segalanya mulai berubah. Saat Anda berhenti bereaksi, ketika Anda melihat keheningannya bukan sebagai teka-teki yang harus diselesaikan, tapi sebagai sinyal untuk melepaskan. Saat Anda berhenti memberinya perhatian, saat Anda tak lagi haus akan jawaban, saat Anda tak lagi memberinya sensasi menjadi pusat perhatian, di saat itulah diamnya berubah menjadi ketidakpastian. Karena sekarang justru dia yang mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mencariku? Mengapa dia tidak goyah? Diamnya sejak awal bukan tentang kedamaian, itu soal pengaruh. Ambil kembali kendali itu, bukan dengan konfrontasi, tapi dengan menjadi benar-benar tak tergoyahkan oleh kepergiannya. Itulah cara Anda membalik keadaan, tanpa perlu mengatakan apapun. 2. Dia masih mengamati karena Anda adalah candunya. Dia tak akan menghubungi, tapi juga tak bisa berpaling. Itu saja sudah cukup memberitahu segalanya. Jika dia benar-benar selesai, sudah tak peduli, sudah melangkah jauh, Anda akan menjadi tak terlihat. Tapi nyatanya tidak. Anda masih berada di baris terdepan dalam panggung digitalnya. Dia melihat cerita Anda, unggahan Anda, perkembangan Anda. Dan meski tetap diam, dia menyimak dengan penuh perhatian, seolah hidup Anda adalah tontonan favoritnya. Karena di balik keheningannya, dia masih belum benar-benar lepas. Anda pernah menjadi sumber perhatian, tempat validasi, tempat nyaman secara emosional. Dan saat itu terputus, muncul kekosongan. Tapi alih-alih menghadapi kekosongan itu, dia memilih untuk terus mengintip, mencuri kehadiran, tetap dekat meski tak terlihat. Itulah alasan dia enggan mengirim pesan, karena itu akan berarti dia mengakui masih membutuhkan Anda, bahwa dia masih peduli, dan itu akan menghantam egonya, sesuatu yang belum siap dia hadapi. Dia ingin merasakan kembali tanpa harus menanggung akibatnya, ingin kedekatan tanpa membuka dirinya, ingin merasa Anda masih ada, masih memperhatikannya, masih terjebak dalam lingkaran yang sama. Karena selama Anda masih berada di orbit dunianya, meski diam-diam, itu membuatnya merasa berharga kembali. Tapi disinilah Anda bisa memutus siklusnya, dengan menolak menjadi latar belakang hidupnya, dengan berhenti menjadi sumber energinya melalui diam Anda, dengan berhenti membuat unggahan yang diselipi pesan tersirat, dengan berhenti berharap akan ada tanggapan, dan yang paling penting, dengan berhenti menoleh ke belakang. Saat Anda mengambil kembali akses emosional yang biasa dia nikmati, barulah dia mulai merasakan jarak yang nyata. Bukan hanya tidak hadir secara fisik, tapi benar-benar tertutup secara batin. Dan disitulah obsesi itu tumbuh lebih kuat. Bukan karena Anda sedang bermain strategi, tapi justru karena Anda tak bermain sama sekali. Dulu Anda adalah sumbernya, kini Anda menghilang. Dan ketika sebuah sumber memutus sinyal, pecandunya akan merasa kehilangan. Dia mungkin tak menunjukkan, dia mungkin tak mengirim pesan, tapi percayalah, dia merasakannya. Dan rasa lapar dalam diam itu akan terus menggerogotinya, bahkan jauh setelah Anda sudah benar-benar melangkah pergi. Ketiga, dia ingin Anda menyadari kepergiannya. Dia tak sekadar menghilang begitu saja. Dia mundur dengan rencana, bukan untuk melupakan Anda, tapi untuk menguji Anda. Dia ingin melihat apa yang akan Anda lakukan tanpanya. Apakah Anda akan mengejar? Apakah Anda akan panik? Apakah Anda akan terpancing dan mengirim pesan penuh emosi? Karena kenyataannya, dia tidak sekadar pergi. Dia menonton reaksi Anda setelahnya. Diamnya adalah umpan. Dia ingin dirindukan, ingin kepergiannya terasa, ingin tahu apakah ketidakhadirannya cukup kuat untuk mengguncang Anda. Dan yang paling penting, dia berharap Andalah yang mengambil langkah pertama. Karena jika Anda yang menghubungi,
Itu akan mengonfirmasi sesuatu yang selama ini ingin dia percayai, bahwa dia masih memegang kendali. Dia tidak mengirim pesan, bukan karena benar-benar tak peduli, tapi karena menunggu saat di mana Anda akhirnya menyerah. Saat Anda melanggar diam Anda dan malah memperkuat diamnya. Dan jika itu terjadi, dinamika pun bergeser kembali. Dia akan berpikir, aku bisa menghilang, dan dia tetap akan mencariku. Itu bukan cinta, itu kendali, dan dia sedang memainkan permainannya. Namun saat Anda tidak mengejar, saat Anda tak memberikan reaksi apapun, saat Anda bersikap seolah keheningannya tak berarti, disitulah diam itu mulai menghantui dia sendiri. Karena kini dia harus bertanya-tanya, apakah dia tidak menyadari aku pergi? Apakah dia tak peduli? Apa dia sudah benar-benar melanjutkan hidup? Ketidakpastian itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan kemarahan atau perdebatan. Biarkan dia merasakannya, bukan lewat drama, bukan dengan sindiran atau balasan kekanak-kanakan, tapi lewat ketidakpedulian yang sepenuhnya tenang. Anda tidak membalasnya dengan mencoba membuat dia cemburu. Anda membalasnya dengan menunjukkan bahwa kepergiannya bahkan tak mengganggu arah langkah Anda. Karena saat dia sadar bahwa dirinya tak mampu menghentikan pertumbuhan Anda, bahwa Anda tetap berkembang meski dia tak lagi ada di sana, itulah yang benar-benar menyakitkan, dan tak ada pesan apapun yang bisa menandingi rasa itu. 4. Dia ingin dirindukan tanpa harus melakukan apa-apa. Dia belum benar-benar pergi. Tindakannya sudah diperhitungkan. Dia mundur secukupnya agar Anda merasa kehilangannya. Namun tidak sejauh itu sampai Anda benar-benar melepaskannya. Ini permainan halus. Tetap berada di luar jangkauan, membuat Anda tak yakin, membuat Anda merindukan versi dirinya yang dulu hadir penuh. Dan dia berharap diamnya cukup menggema, hingga Anda yang memecahkannya lebih dulu. Namun jangan salah mengira jaraknya sebagai tanda kekuatan. Itu bukan ketegasan, itu keraguan. Dia takut. Takut kalau dia yang lebih dulu menghubungi dan Anda tak membalas. Dia akan kehilangan kuasa yang selama ini coba dia pegang. Maka dia memilih jalur yang lebih aman. Tetap diam, tetap di balik bayangan, dan berharap Anda yang memikul semua beban emosional. Bahwa Anda terus memutar ulang kenangan, bertanya dalam hati apa yang salah, merindukannya lebih dalam dari apa yang dia rasakan. Inilah yang disebut pelimpahan emosi. Dia ingin tetap menjadi sosok yang dirindukan, tanpa mengambil risiko menyapa lebih dulu. Dia ingin Anda yang menanggung beban, Anda yang membuka kembali jalur komunikasi, Anda yang memberi rasa aman bahwa dia masih berarti. Dan begitu Anda mengirim pesan, itulah momen yang diam-diam dia tunggu sejak awal. Konfirmasi bahwa dia masih punya tempat. Tapi beginilah cara Anda mematahkan polanya. Saat Anda bisa merasakan sunyinya dan tidak gentar. Saat Anda menolak dorongan untuk menanyakan kabarnya, untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Saat tak ada satupun yang datang dari pihak Anda, maka dia akan dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkin dia memang tidak sedang dirindukan. Disinilah diam itu berbalik arah, menjadi perenungan dalam dirinya sendiri, menjadi pertanyaan yang menghantui bukan tentang Anda, tapi tentang dirinya, tentang hubungannya, tentang kehilangan yang dia ciptakan sendiri. Ketahuilah, saat seorang pria tidak mengejar, tidak menghubungi, tidak bereaksi, bukan berarti dia tak peduli. Itu berarti dia telah menemukan kejelasan. Dan kejelasan itu mematikan bagi siapapun yang masih bermain-main. Biarkan dia duduk dalam sunyi yang ia ciptakan sendiri. Biarkan dia gelisah dengan kenyataan bahwa pria yang dulu selalu siap untuknya, kini tak lagi memberikan apapun. Itulah cara Anda memenangkan pertarungan ini. Bukan dengan menunjukkan bahwa Anda merindukannya, tapi dengan menunjukkan bahwa Anda tidak perlu melakukannya. Kelima, egonya tak sanggup melihat Anda lebih dulu move on.
Dia mungkin yang lebih dulu melangkah pergi, tapi jauh di dalam dirinya, dia berharap dirinya lah yang lebih cepat pulih, lebih cepat bangkit, lebih unggul dalam urusan melupakan. Biasanya memang begitu. Dia menjauh, Anda terpuruk. Dia unggah kutipan misterius, Anda makin hancur. Dia berpura-pura tak terganggu, Anda terjebak di siklus yang tak berujung. Tapi saat semua itu tak terjadi, saat Anda mulai berkembang dan diam dalam kekuatan, itulah saat egonya mulai retak. Jangan salah, dia sedang mengamati. Dia ingin tahu berapa lama Anda akan bertahan sebelum menyerah. Kapan Anda akan memeriksa pesan lama? Kapan Anda akan mengejar? Karena jika Anda yang lebih dulu melangkah, itu mengguncang semua narasi yang dia bangun untuk menghibur dirinya, bahwa Anda lemah, terlalu emosional, terlalu bergantung, bahwa tanpa dia Anda akan hancur. Tapi saat Anda tidak seperti yang dia bayangkan, saat diam Anda semakin mantap, saat cahaya Anda makin terang, saat ketenangan Anda mulai terdengar nyaring, itulah saat dia merasakan pergeseran itu, dan perihnya luar biasa. Karena kini Anda melakukan sesuatu yang tak pernah dia perkirakan. Anda melepaskan, tanpa dendam. Anda tak marah, Anda malah jadi lebih baik. Dan itu yang tak bisa diproses oleh egonya. Jika Anda masih terluka, itu artinya dia masih punya tempat. Jika Anda marah, itu berarti Anda masih terikat. Tapi ketidakpedulian Anda, itulah akhir bagi egonya. Dia mungkin yang lebih dulu pergi, tapi Andalah yang kini melangkah lebih jauh. Anda tak membeku, Anda tak tersesat dalam siklus lama. Anda tumbuh, tenang, konsisten, dan pasti. Dan yang paling menyakitkan, Anda melakukannya tanpa dia. Itulah yang membuat diamnya kini terdengar seperti jeritan. Bukan karena Anda mengejar, bukan karena Anda memperhatikan, tapi karena ketidakhadiran Anda. Dan kemajuan nyata yang terjadi tanpa dia sebagai saksi. Dia mungkin tak akan mengirim pesan, tapi percayalah, dia tahu. Dan setiap langkah baru yang Anda ambil tanpa memikirkannya, menghapus semua cerita yang dia karang untuk tetap merasa nyaman. Itu bukan sekadar pertumbuhan, itu bentuk kuasa yang tak bisa dia kontrol. 6. Dia berharap Andalah yang lebih dulu goyah. Di balik diamnya, di balik tiadanya pesan atau panggilan, dia menunggu. Bukan karena sudah sembuh, bukan karena sudah melupakan, tapi karena dia ingin melihat apakah Anda yang lebih dulu jatuh. Ini semacam duel psikologis. Siapa yang lebih dulu berbicara, kehilangan kendali, dan dia bertaruh bahwa Andalah yang kalah. Dia tahu betapa dalam koneksi itu bagi Anda. Dia sadar betul maknanya bagi Anda. Itulah kenapa dia yakin Anda tak akan sanggup bertahan, bahwa cepat atau lambat, Anda akan mengirim pesan. Seperti yang selalu Anda lakukan. Itulah sebabnya dia diam, bukan karena tenang, tapi karena strategi. Dia ingin menang, ingin validasi bahwa Anda masih lebih peduli daripada dirinya. Itulah mengapa dia masih membuka media sosial Anda, tapi tak pernah menyukai atau mengomentari. Dia mungkin muncul di daftar penonton cerita Anda, tapi tak pernah berinteraksi. Dia tak akan pernah membalas pesan apapun. Dia ingin Anda terus lapar secara emosional, cukup kelaparan hingga Anda yang datang lebih dulu. Karena jika Anda yang lebih dulu runtuh, dialah yang menang. Anda mengonfirmasi nilainya, Anda menanggung rasa bersalahnya. Anda membuktikan bahwa dia masih menguasai pikiran Anda tanpa perlu hadir secara nyata. Tapi ketika Anda tetap diam, saat Anda tak menghubunginya, saat hidup Anda terus berjalan dan berkembang, seolah dia tak pernah mengguncangnya, disitulah tekanan mulai berbalik arah. Kini dia yang harus duduk dalam sunyi, yang dulu ia kira tak akan sanggup Anda hadapi. Dan semakin lama keheningan itu berlangsung, semakin dia dihantui olehnya. Dari kekuatan berubah menjadi kecemasan. Bagaimana jika dia benar-benar sudah lupa? Bagaimana jika dia tak pernah mengirim pesan? Bagaimana kalau aku salah menilai semuanya?
Anda tak perlu bicara untuk menang. Justru, orang yang bicara belakanganlah yang memegang kendali. Karena diam adalah bentuk kejelasan. Diam memaksanya menghadapi kenyataan, bukan narasi yang ia karang untuk membenarkan kepergiannya. Biarkan dia menunggu. Biarkan dia menanggung sunyi yang ia ciptakan. Karena siapapun yang mampu bertahan paling lama dalam keheningan, dialah yang benar-benar menang dan tak perlu memainkan permainan itu lagi. 7. Dia memakai jarak untuk mempertahankan kendali. Saat seseorang menjauh, kebanyakan orang mengira semuanya sudah berakhir. Padahal kenyataannya, diam bisa menjadi taktik untuk tetap memegang kendali, terutama saat dia tahu Anda punya keterikatan emosional yang kuat. Dengan mundur, dia bukan mencoba mengakhiri semuanya secara jelas. Dia hanya ingin tetap berada di atas, tanpa harus berkonfrontasi. Dalam pikirannya, jarak itu memberi dia kuasa. Karena selama Anda masih bereaksi, dia masih mengendalikan situasi. Pikirkanlah, kalau dia benar-benar ingin damai, dia akan memberikan kejelasan, percakapan yang nyata, penutup yang jelas. Tapi yang dia beri justru keheningan, karena diam itu meninggalkan celah terbuka, membuat Anda bingung, dan kebingungan membuat Anda terjebak. Anda tidak yakin apakah harus lanjut atau menunggu, apakah dia benar-benar selesai atau hanya sedang emosional. Kebimbangan itulah tempat yang dia inginkan untuk Anda, karena pria yang terjebak dalam ketidakpastian masih memikirkannya. Dan jika Anda mencoba bertanya, mencari tahu apa yang terjadi, menyibak makna dari diamnya, maka Anda justru memperkuat dominasinya. Anda menegaskan bahwa meskipun dia tak ada, dia masih punya kendali atas emosi Anda, bahwa menjauhnya berhasil, bahwa dia bahkan tak perlu hadir untuk mengarahkan hasil akhir. Tapi semuanya runtuh ketika Anda berhenti memberinya kekuatan itu. Ketika Anda tak lagi menanyakan maksud dari diamnya, ketika Anda berhenti mencari makna dari kekacauan, ketika Anda benar-benar melepaskan dan melangkah tanpa perlu jawaban, itulah titik baliknya. Karena kini Andalah yang memegang kendali, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketidakpedulian. Anda berhenti mengejar penjelasan dan menjadi penutup bagi diri sendiri. Anda tak lagi bertanya kenapa dia menghilang, tapi mulai bertanya, kenapa saya dulu membiarkan ketidakkonsistenan itu terus terjadi? Dan dari tempat yang penuh kekuatan itu, dinamika sepenuhnya bergeser. Karena Anda tak lagi menari dalam irama yang dia atur. Anda ikut diam, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan tak ada yang lebih mengguncang seseorang, selain menyadari bahwa diamnya tak lagi mampu menggerakkan Anda. 8. Dia ingin Anda tetap terjebak, sementara dia bebas menjelajah. Inilah bagian yang jarang diucapkan dengan lantang. Dia mungkin diamnya bukan karena dia sedang menyembuhkan diri, melainkan karena dia sedang mencoba opsi lain, dan ingin melakukannya tanpa benar-benar melepaskan Anda. Dia ingin menjelajah, menggoda, bahkan membuka ruang untuk orang baru, tapi tetap menjaga Anda dalam keadaan standby, diam, bingung, dan menunggu, agar jika semua itu gagal di pihaknya, Anda masih di sana, masih peduli, masih cukup patah untuk dijadikan cadangan. Itulah sebabnya dia tak pernah mengatakan ini benar-benar selesai, tapi juga tak pernah benar-benar hadir. Dia menjaga celah itu tetap terbuka, cukup untuk bisa masuk kembali kapan saja jika dia mau. Dan sementara Anda sibuk memikirkan arti dari setiap diamnya, dia sedang membeli waktu, berharap Anda menghentikan hidup Anda, sementara dia bebas bereksperimen dengan hidupnya. Ini adalah bentuk asuransi emosional. Dia tak ingin benar-benar kehilangan Anda, karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu nilai Anda. Tapi dia juga tak ingin berkomitmen, karena itu butuh usaha, tanggung jawab, dan kedalaman hal-hal yang sekarang terasa terlalu berat baginya. Jadi dia memilih berada di tengah-tengah, tidak pergi, tidak hadir, hanya
Ada. Dan jika Anda tidak kuat, Anda akan jatuh ke dalam perangkap itu. Anda akan menunggu, menunda kemajuan Anda sendiri, menganggap diamnya sebagai sesuatu yang bermakna, yang layak dipecahkan. Tapi inilah kebenarannya. Diamnya bukan demi kesembuhan. Diamnya adalah bentuk penguasaan tanpa tanggung jawab. Putuskan siklus itu. Jangan menjadi jaring pengaman emosional. Jangan menjadi pria yang dijadikan cadangan ketika kenyataan tak sesuai harapannya. Anda bukan rencana darurat. Anda bukan pengisi kekosongan. Anda adalah pria yang memilih dirinya sendiri di atas kebingungan. Dan saat Anda berhenti menunggu, saat Anda benar-benar melangkah maju, Anda menjadi sosok yang benar-benar tak tersentuh. Dan percayalah, kesadaran itu akan menghantam dia jauh lebih keras daripada pesan apapun yang bisa Anda kirimkan. 9. Dia diam karena ingin Anda membuktikan diri. Dia mungkin tidak menghubungi Anda, tapi jauh di dalam dirinya, dia berharap Anda akan membuktikan nilai Anda di tengah ketidakhadirannya. Ini bukan tentang merindukan Anda, ini ujian. Dalam benaknya, jika Anda benar-benar peduli, jika Anda benar-benar menghargai hubungan itu, Anda akan berusaha lebih keras, menghubungi, memecah diam, melakukan apapun demi menarik kembali perhatiannya. Dia ingin Anda mengikuti audisi untuk peran yang sebenarnya sudah ia tinggalkan. Itulah jebakan sebenarnya. Diamnya bukan pasif, itu pertunjukan. Dia sedang menunggu untuk melihat apakah Anda akan mengambil umpannya dan mencoba memenangkannya kembali. Apakah Anda akan melompat-lompat untuknya, meski dia tak lagi memberi tepuk tangan. Karena jika Anda melakukannya, itu membenarkan keputusannya untuk menarik diri. Itu membuatnya merasa masih mengendalikan semuanya, meski tanpa mengucap satu kata pun. Dia ingin merasa berkuasa tanpa harus membuka diri. Ingin Anda yang mengejar, bukan karena dia ingin kembali, tapi karena dia ingin merasa diinginkan, merasa dibutuhkan, merasa divalidasi. Pengejaran Anda mengisi egonya, bukan hatinya. Ini bukan tentang membangun kembali sesuatu, tapi tentang memperkuat citra dirinya dengan melihat Anda hancur perlahan. Tapi kali ini Anda tak jatuh ke perangkap itu, karena sekarang Anda tahu permainannya. Anda tahu, cinta sejati tak berbentuk diam, dan koneksi tak membutuhkan pembuktian terus-menerus. Anda telah menunjukkan nilai Anda dengan cara Anda bertahan, bangkit, dan tetap setia pada diri sendiri. Anda sudah cukup menunjukkan siapa diri Anda, sudah cukup mencinta, sudah cukup berusaha. Anda tak perlu ikut audisi lagi. Anda tak perlu membuktikan apapun kepada seseorang yang dengan sadar memilih pergi. Biarkan dia duduk dalam keheningan yang dia ciptakan sendiri. Anda tak mengejar, tak meminta penjelasan. Anda tumbuh, dan dari pertumbuhan itulah pesan terkuat. Anda dikirim tanpa satu kata pun. Saya tak butuh validasimu. Saya sudah memilikinya sendiri. Karena saat Anda berhenti bermain dalam aturan mainnya, dia sadar, dialah yang sebenarnya sedang diuji. Dan keheningan yang ia kira akan membuat Anda mengejar, justru memperlihatkan sejauh mana Anda telah meninggalkannya. 10. Ketidakpedulian Anda adalah konsekuensinya. Dia tak pernah menyangka Anda akan diam. Yang dia harapkan adalah reaksi. Anda akan marah, meminta penjelasan, bertahan, seperti dulu. Dia pikir cinta Anda adalah kelemahan yang bisa ia andalkan. Bahwa seberapapun jauhnya dia menjauh, Anda akan tetap ada, menunggu, siap, dan selalu tersedia. Tapi kini Anda berbeda. Diameter, bukan karena patah, tapi karena Anda telah pulih dan tak lagi butuh didengar. Dan justru itulah yang mengguncangnya. Karena hal yang dia kira akan menghancurkan Anda kepergiannya malah menguatkan, membuat Anda lebih tajam, membuka mata Anda bahwa ternyata Anda tak pernah benar-benar membutuhkannya. Diam Anda bukan bentuk balas dendam, bukan permainan, itu pengendalian diri. Dan pengendalian diri itulah yang memaksanya menghadapi kenyataan.
Kali ini dia sudah melampaui batas. Kali ini tak ada pesan, "Hai, lama tak jumpa," yang akan memperbaiki semuanya. Tak ada permintaan maaf mendadak yang bisa menarik Anda kembali, karena Anda tak lagi pura-pura lepas demi memenangkan hatinya kembali. Anda benar-benar lepas, karena kini Anda tahu, harga diri Anda tak lagi bergantung pada perhatian darinya. Dia mungkin tak mengatakannya, tapi dia merasakannya. Ketidakpedulian Anda kini adalah tekanannya, konsekuensinya. Bukan karena Anda menghukumnya, tapi karena Anda mencabut oksigen emosional yang dulu bebas ia hirup. Dulu, dia adalah pusat dari fokus Anda. Sekarang, bahkan tak lagi menjadi faktor yang layak dipikirkan. Dan pergeseran itulah, bukan perpisahan dramatis, bukan pesan penutup, yang benar-benar menghantam jiwanya. Karena saat dia menyadari bahwa pintu yang dia kira akan selalu terbuka, ternyata sudah tertutup rapat. Disitulah keheningan mulai memekakkan telinganya. Anda tak membanting pintu, Anda hanya berjalan keluar, dan tak pernah menoleh lagi. Itu bukan dingin, itu penutupan. Penutupan yang tak pernah ia beri kepada Anda, tapi kini Anda berikan sendiri, dengan sepenuh kesadaran. Dia tak pernah mengirim pesan, dia memilih diam. Tapi diam bukanlah damai, bukan kekuatan, dan yang pasti, bukan tanda dia sudah move on. Karena saat dia sibuk berdiam, Anda sibuk bertumbuh. Anda tak mengejar, tak goyah, tak termakan umpan. Anda biarkan dia bermain permainannya, sementara Anda membangun kenyataan baru. Kenyataan di mana Anda tak lagi butuh validasinya, tak butuh perhatiannya, tak butuh persetujuannya. Itulah perubahan sejati, bukan sekadar berpura-pura telah selesai, tapi menjadi seseorang yang benar-benar sudah selesai. Seseorang yang tak lagi terjebak dalam pusaran emosi. Seseorang yang tak hidup dari remah perhatian. Seseorang yang memilih kejernihan daripada kekacauan, harga diri daripada kenyamanan sesaat, dan keheningan daripada kebisingan yang tak perlu. Biarkan dia menonton, biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia menanggung beban dari seorang pria yang tak lagi bereaksi, tak lagi membuktikan diri, tak lagi menunggu. Jika Anda sudah lelah membiarkan keheningan menggoyahkan Anda, dan siap membiarkan ketenangan Anda yang berbicara, tekan tombol suka, subscribe ke Langkah Stoikisme, aktifkan notifikasi, dan tulis di kolom komentar, "Aku tak lagi menunggu, aku bergerak." Teruslah bangkit dalam diam, sepenuhnya, tanpa perlu minta maaf.